Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kotak Horor. Disinilah setiap cerita bukan sekadar dongeng, melainkan potongan kisah horor yang masih bergema sampai hari ini. Siapkah kamu membuka kotak ini? Karena sekali dibuka, teror dendam kuntilanak tidak akan pernah bisa ditutup lagi. Jangan pernah menoleh ke belakang saat kamu mendengarnya berbisik, karena disinilah teror dendam kuntilanak dimulai. Malam itu, udara di desa Wonosalam terasa lebih dingin dari biasanya. Jam dinding di rumah salah satu temannya baru saja menunjukkan pukul 11 lewat. Dari dalam rumah masih terdengar samar obrolan orang-orang yang belum mau tidur. Tapi di luar sana hanya ada kesunyian. Kesunyian yang pekat yang bisa membuat siapa saja merasa sendirian di dunia ini. Roni, seorang pemuda desa berusia 25 tahun, baru saja pamit pulang. Motornya yang sederhana sudah menunggu di depan rumah. Ia menyalakan mesin. Suara knalpot terdengar keras di tengah sepi, seperti menusuk keheningan malam. Temannya sempat menegur. "Ron, yakin pulang lewat hutan? Malam udah larut loh." "Ah, santai aja, aku udah sering lewat situ. Lagian lebih cepat." Roni tersenyum cuek lalu melaju. Ia tidak tahu bahwa malam itu akan berbeda. Jalan menuju rumahnya memang melewati hutan kecil di pinggir desa. Hutan itu terkenal dengan satu pohon beringin besar yang berdiri tegak di tengah jalan. Warga desa selalu berpesan agar siapapun tidak lewat sana sendirian di atas jam 10 malam. Mereka bilang ada penunggu. Tapi Roni, seperti kebanyakan anak muda yang merasa berani, tidak pernah benar-benar percaya. Motor melaju cukup kencang. Angin malam menerpa wajahnya, menusuk dingin ke kulit. Suara jangkrik bersahut-sahutan di kiri kanan, tapi anehnya, semakin ia mendekat ke area hutan, suara itu pelan-pelan hilang. Sunyi, sangat sunyi. Hanya tersisa suara deru mesin motornya sendiri. Ia menoleh ke kanan, gelap. Menoleh ke kiri, hanya ada bayangan pohon tinggi menjulang. Lampu motor menyapu jalan aspal yang sempit, retak-retak, dan dipenuhi dedaunan kering yang bergeser pelan setiap kali angin lewat. Aroma tanah basah mulai tercium, bercampur sesuatu yang samar, wangi melati, wangi yang terlalu manis untuk malam hutan seperti ini. Roni bergumam pelan. "Aneh, padahal nggak ada rumah di sini. Kok bisa ada bau bunga?" Motor terus melaju, tapi baru beberapa meter setelah melewati papan kayu tua bertuliskan "Hati-hati, rawan longsor", tiba-tiba motornya tersendat. Mesin batuk-batuk lalu mati. Lampu motor pun padam seketika. Gelap. Roni mengumpat pelan, menurunkan standar motor dan mencoba menyalakan lagi. Suara engkol terdengar keras memantul di antara pepohonan, tapi mesinnya tidak mau hidup. Ia mencoba lagi, dan lagi. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, padahal udara malam begitu menusuk. Tiba-tiba, angin kencang berhembus. Daun-daun kering berputar di sekitar jalan. Dari arah pohon beringin tua, terdengar suara lirih, seperti suara seseorang yang tertawa pelan. Hihihihihi. Roni mendongak spontan. Siapa? Tidak ada jawaban, hanya kesunyian kembali menelan malam. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tangannya bergetar saat kembali memutar kunci motor. Tapi sebelum ia sempat menyalakannya, wangi melati itu semakin kuat, menusuk hidung,
sampai membuat dadanya terasa sesak. Di ujung jalan, tepat di bawah bayangan beringin, ia melihat sesuatu. Bayangan putih melintas cepat, lalu menghilang. Roni terpaku, matanya membelalak, jantungnya berdetak kencang. "Jangan bercanda ah, cuma ilusi. Aku cuma capek." Tapi detik berikutnya, terdengar lagi suara tawa yang lebih jelas, lebih dekat. Kali ini seperti tepat di belakangnya. Hihihihihihi. Bulu kuduk Roni langsung berdiri. Ia menoleh cepat ke belakang, dan di sanalah adegan ini terputus. Motor Roni mati di jalan hutan yang sunyi, dengan aroma melati menyengat, tawa misterius dari arah pohon beringin, dan bayangan putih yang baru saja melintas. Ia belum tahu bahwa malam itu adalah awal dari teror yang akan mengikutinya pulang. Dengan tangan gemetar, Roni akhirnya berhasil menyalakan motornya lagi. Suara mesin meraung pelan, lalu stabil. Ia menghela napas panjang, berusaha menyingkirkan rasa takut yang tadi sempat mencengkeram dadanya. Cuma halusinasi. Aku harus cepat pulang. Ia memutar gas lebih dalam. Motornya melaju lebih kencang dari biasanya. Jalan sempit itu semakin sepi, hanya diterangi lampu sorot motor yang berwarna kekuningan. Bayangan pepohonan di sisi jalan bergerak seakan mengikuti. Angin malam makin menusuk, menusir masuk lewat jaket tipis yang ia kenakan, membuat tubuhnya bergetar kedinginan. Beberapa menit berlalu tanpa gangguan. Roni mulai merasa sedikit lega. Namun, rasa lega itu hanya bertahan sebentar. Dari kaca spion sebelah kiri, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Rambut panjang, hitam tergerai menutupi wajah, duduk diam di jok belakang motornya. Nafas Roni tercekat. Ia hampir kehilangan kendali atas setang motor. Peluh dingin mengalir deras di pelipisnya. Astagfirullah, jangan lihat, jangan lihat. Ia bergumam, memaksa matanya tetap ke depan. Tapi, semakin ia berusaha tidak memperhatikan, bayangan itu semakin jelas. Rambut panjang berkibar diterpa angin, sementara tubuhnya duduk kaku tanpa suara. Lalu terdengar suara yang begitu dekat, tepat di telinganya. "Kenapa kamu lewat sini malam ini?" Suaranya lirih, dingin, tapi menusuk sampai ke tulang. Roni hampir berteriak, tapi ia hanya bisa menekan gas lebih keras, membuat motornya meraung di jalan sepi. Jantungnya berdegup tak karuan, seakan mau meloncat keluar. Angin malam semakin kencang. Aroma melati kembali muncul, kali ini lebih tajam, bercampur bau amis seperti darah. Perutnya terasa mual. Jalan yang biasanya lurus, malam itu terasa tidak ada habisnya. Setiap tikungan seolah membawa ke tempat yang sama, gelap dan penuh bayangan. Tiba-tiba pundaknya terasa ditepuk ringan. Tepukan lembut, seolah tangan perempuan. Roni menoleh sekilas tanpa sadar dan hampir kehilangan keseimbangan. Tidak ada siapa-siapa. Jok belakang terlihat kosong. Ia kembali fokus ke jalan, namun suara tawa perempuan mendadak pecah. Hihihihihi. Tawa itu tidak lagi jauh, tapi seperti tepat di telinganya. Suara itu menembus helm dan menggema di kepalanya. Roni setengah berteriak, "Pergi, jangan ikut aku." Ia mengebut, motor melaju kencang melewati tikungan curam. Dari sudut matanya,
Ia melihat sesuatu melayang sejajar dengan motornya. Bayangan putih terbang, mengikuti kecepatan motornya. Rambut panjangnya berkibar, wajahnya samar tertutup gelap, hanya menampakkan gigi yang memanjang saat tertawa. Lampu motor meredup tiba-tiba. Jalan di depannya hanya terlihat sebagian. Roni panik, matanya mencari fokus. Tangannya gemetar menggenggam stang. Namun sebelum ia sempat mengatur nafas, sosok itu tiba-tiba menoleh ke arahnya. Rambut panjangnya tersibak angin, menampakkan wajah pucat dengan mata merah menyala, menatap lurus ke arah Roni. Ia membeku, tidak bisa berteriak, tidak bisa bergerak, dan di saat itulah, motor yang ia pacu kencang seakan kehilangan kendali. Ban depan sedikit oleng, membuat motornya berguncang keras. Roni berusaha mengendalikan, tapi pandangannya kabur. Tawa itu semakin keras, menggema di seluruh jalan, menelan suara mesin motor. Hihihihihi. Suara itu seolah menyatu dengan dinginnya malam, merambat masuk ke tulang-tulangnya. Roni tahu, ia sudah tidak sendirian lagi. Motor Roni melaju tak terkendali di jalan sempit, dengan sosok putih melayang sejajar di sampingnya. Wajah menyeramkan menatap langsung ke arahnya, dan suara tawa menggelegar memenuhi malam. Ia tidak tahu apakah bisa sampai rumah dengan selamat, atau justru terjebak dalam perjalanan yang tak berujung. Roni akhirnya berhasil sampai di depan rumahnya. Motornya berhenti mendadak, dengan nafasnya yang masih terengah-engah, seperti baru saja dikejar sesuatu. Lampu teras rumah menyala redup. Cahaya kekuningan menyapu halaman kecil yang dipenuhi tanaman hias milik ibunya. Suasana rumah itu, yang biasanya terasa hangat, malam itu justru terasa asing. Ia buru-buru masuk. Suara pintu kayu berderit saat didorong. Dari dalam rumah, aroma masakan sisa makan malam masih samar, bercampur bau pengap yang menusuk. Roni langsung menutup pintu dan menyandarkan tubuhnya di balik daun pintu, mencoba menenangkan diri. Ibunya, seorang wanita parubaya dengan wajah penuh kekhawatiran, muncul dari balik kamar. Wajahnya terkejut melihat anaknya pucat, keringat bercucuran, dan matanya membelalak penuh panik. Ibunya terkejut. "Ron, ada apa kamu? Kenapa wajahmu begitu?" Dengan nafas terengah-engah, "Bu, aku lihat sesuatu di jalan." Ibunya mendekat, tangannya meraih pundak Roni yang masih bergetar. Suhu tubuh anaknya dingin, seperti habis keluar dari ruangan tanpa cahaya. Roni berusaha menjelaskan, suaranya patah-patah. Ia menceritakan tentang motor yang mati, tentang tawa lirih di telinga, dan tentang sosok putih yang ikut duduk di jok belakang. Semakin ia bercerita, wajah ibunya semakin pucat. Ibunya berbisik, "Astaga, kamu pasti lewat pohon beringin itu ya?" Roni terdiam dengan menunduk. "Iya, Bu." Ibunya marah. "Ya Allah, kenapa kamu keras kepala sekali?" Seketika ibunya bergegas menutup semua jendela. Tirai kain digeser, kayu pengganjal pintu dipasang. Bibirnya komat kamit melantunkan doa. Roni hanya duduk di lantai, tubuhnya gemetar sambil berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu sudah selesai. Bahwa begitu ia sampai rumah, semuanya akan aman. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari luar terdengar suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Roni dan ibunya saling pandang. Wajah mereka sama-sama tegang. Ketukan itu datang lagi, lebih keras. Tok, tok, tok. Dan kemudian suara perempuan terdengar samar dari luar. Suaranya lembut, namun menusuk. Suara perempuan, "Roni, buka pintunya. Aku sudah ikut kamu pulang." Roni tersentak, tubuhnya kaku. Ia menoleh ke arah ibunya dengan wajah ketakutan.
Ibunya buru-buru menarik tangan Roni, memaksanya menjauh dari pintu. Jangan diladenin, jangan sekalipun jawab panggilannya. Ibunya berbisik. Aroma melati kembali memenuhi ruangan. Kali ini, lebih pekat bercampur bau anyir yang membuat perut mual. Lampu ruang tamu berkelap-kelip, cahayanya redup seperti hampir padam. Udara di dalam rumah berubah dingin, menusuk sampai tulang. Ketukan pintu berhenti, sunyi. Tapi tak lama, suara langkah terdengar dari atap rumah. Duk, duk, duk. Langkah itu berat, seolah seseorang berjalan mondar-mandir di atas genteng. Roni menatap langit-langit dengan mata membelalak. Suaranya bergetar saat berbisik. Bu, dia ada di atas. Langkah itu berhenti tepat di tengah rumah. Sunyi kembali. Lalu tiba-tiba, suara tawa panjang pecah dari atas genteng. Hi 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 hi. Suara itu menggema, menembus dinding, menelan doa-doa yang dilantunkan ibunya. Roni menutup telinganya, tubuhnya menggigil hebat. Sementara ibunya terus membaca doa dengan suara bergetar, meski air matanya jatuh satu persatu. Dan pada detik terakhir malam itu, terdengar suara retakan kayu di langit-langit, seolah sesuatu sedang mencoba menerobos masuk dari atas rumah. Ketukan di pintu telah berhenti, namun kini genteng rumah bergetar, kayu langit-langit retak, dan tawa kuntil anak menggema semakin keras. Apakah Roni dan ibunya berhasil selamat, atau justru pintu rumah itu akan terbuka dari dalam oleh sesuatu yang tak pernah diundang? Terima kasih sudah menemani cerita mencekam malam ini. Kalau kamu suka dengan kisah seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita horor berikutnya di channel Kotak Horor. Sampai jumpa di kisah horor selanjutnya.